di bulan ini ya. Oke. Bentar ada. Baik. Cukup ya dari kami. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan hikmat dan lancar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Maulidin atas sambutannya. Ya, kali ini kita masuki kepada sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Ketua STI Asyukriyah, yaitu Ustaz Jamaluddin Ibn Alsi, dan sambutan ini sekaligus membuka acara. Kepada Ustaz Jamaluddin Ibn, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, para dosen manajemen yang saya hormati, wabil khusus pada penyelenggara acara ini, acara workshop dalam rangka penelitian atau pembuatan penelitian jurnal secara online, ya, Ketua LPPM dan Ketua LPM. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun melalui daring. Mudah-mudahan acara kita ini tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi kualitas kita di dalam workshop pelatihan penulisan ilmiah dan pembuatan jurnal secara OJS. Alhamdulillah, narasumber yang saya hormati, yang berkesempatan dan siap untuk memberikan pelatihannya kepada dosen-dosen, kepada kami, semoga ilmu yang diberikan narasumber pada hari ini bisa bermanfaat buat kami semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan workshop, ya, bisa melakukan workshop. Sebenarnya acara ini sudah lama untuk kita laksanakan, namun pada hari ini bisa kita bisa laksanakan. Baru hari ini, yang mudah-mudahan di hari-hari yang lain, di kemudian hari kita bisa lebih dapat melaksanakan lebih baik lagi. Para dosen yang saya hormati, narasumber, saya melihat yang ikut hanya baru 19 orang yang ikut acara ini. Saya mengharapkan semua dosen bisa ikut karena ini adalah untuk kepentingan kita, kepentingan kampus kita juga. Ya, sehingga semua dosen harus bisa mengikuti workshop ini dan sekaligus bisa menerapkan dalam penulisan ilmiah dan membuat jurnal. Agar jurnal kita lebih baik, agar penelitian kita lebih baik, maka saya mengharapkan semua dosen bisa mengikuti acara workshop yang diselenggarakan oleh LPPM pada hari ini. Tolong Pak Maulidin untuk dibuatkan absen yang mengikuti acara ini di absen. Nanti siapa yang tidak bisa ikut, saya mohon bisa hadir semuanya karena ini kepentingan kita dan juga untuk kepentingan kampus kita. Dan ini adalah merupakan bagian dari BKD Bapak Ibu, BKD dosen yang bisa dilaporkan nanti. Dan alhamdulillah kita sudah 1 bulan mengajar secara daring
Waktu saya ingat betul kita mulai mengajar pada tanggal 20 November. Tanggal 20 hari Senin kita mulai. Nah sekarang kita sudah berada di tanggal 19 Oktober, yang 1 hari lagi kita penuh 1 bulan. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada anak didik kita, mahasiswa kita, mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi. Bapak, Ibu, dosen yang berbahagia, bahwa ini adalah merupakan sebuah tuntutan. OJS, penelitian, penulisan penelitian, penulisan karya ilmiah itu adalah merupakan sebuah tuntutan di era sekarang. Tuntutan bagi dosen dan tuntutan bagi sekolah tinggi. Ini adalah merupakan tuntutan kita, tuntutan baik itu Kovertais, Kemenag maupun Ban PT. Kita dituntut untuk bisa melakukan ini karena semuanya jurnal kita nanti harus sudah tersertifikasi. Nah, sudah tersertifikasi, dan ketika kita sudah melakukan sertifikasi jurnal, maka itu akan kampus kita akan semakin lebih baik lagi. Oleh karenanya, saya sangat menginginkan dan mengajak kepada para dosen untuk bisa mengikuti acara ini buat kepentingan kita dan kepentingan kampus. Kampus kita memang secara lembaga itu sudah terakreditasi, kemudian PAI kita sudah terakreditasi, dan IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir, sudah juga terakreditasi. Tinggal yang sedang menunggu proses akreditasi ini ada 3, yaitu PS, Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan PGMI. Yang ketiganya semuanya kita sudah upload ke Ban PT, tinggal kita menunggu visit. Ya, tinggal kita menunggu visit. Mudah-mudahan di akhir tahun 2020 kita mendapatkan jadwal dari Ban PT untuk bisa divisit. Kita semuanya sudah siap, ini sudah siap, PSP, HES, dan juga PGMI, kita sudah siap untuk divisit. Semuanya kita sudah lakukan, dokumen-dokumen yang lain kita sudah lengkapi, walaupun belum 100%, kita menuju kepada 100%. Oleh karenanya semua dosen yang berada di Prodi PS, Prodi HES, dan Prodi PGMI untuk bisa bekerja sama dengan Ketua Prodi sehingga penyelesaian, pelengkapan dokumen, lampiran borang ini bisa kita selesaikan dengan segera. Oleh karenanya bahwa pelatihan hari ini, workshop hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penyempurnaan lampiran borang. Penyempurnaan lampiran borang yang sekaligus adalah sebagai bahan Bapak Ibu untuk memenuhi BKD Bapak dan Ibu. Terima kasih semua dosen, semua manajemen, dan juga ada staf yang mengikuti pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu mengikuti workshop OJS, mudah-mudahan ini bisa membekali buat kita sebagai keilmuan dan penambahan keilmuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita, dan juga memberkahi keberadaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan sekaligus saya buka acara ini, acara workshop OJS tanggal 19 Oktober 2020, saya buka secara resmi dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jamaluddin Ibu yang telah membuka acara ini. Kemudian kita masuki ke acara yang ketiga, yaitu acara inti, ya, workshop OJS dan penulisan karya tulis ilmiah, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Uwais Fatoni. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Kurikulum vitae, name, Dr. Uwais Fatoni MAG, home address, Jalan Jati Asih, 2, Gang 70, Jati Endah, Cilengkrang, Bandung.
Institusi Dakwah and Communication Fakulti UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Institution address Jalan Ahmad Nasution 105 Cibiru Bandung. Telepon atau faksimil 022 878 28436. Mobile phone 0813 2155 3313. Email kangwes@uinsgd.ac.id. Research interest communication media dakwah. Kampus ID 57200099370. Baik, di sini ada Sekali bawa berapa gitu? 22 gitu. Di sini Royal. Dia berapa sekarang? Daripada Aqua, berapa duit Aqua? Udah 20.000. ya maaf, tadi ada kesalahan teknis. Ya, saya baca dari awal ya kurikulum kita, pemateri kita hari ini. Name Dr. U.S. Fatoni MAG, home address-nya Jalan Jatisari 2, G70 Jati Endah Cilengkrang Bandung. Institusi Dakwah and Communication Faculty UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Institution address Jalan Ahmad Nasution 105 Cibiru Bandung. Telepon or faksimil 022 878 28436. Mobile phone 0813 2155 3313. Email kangowes@uinsgd.ac.id. Research interest communication media and dakwah. Scopus ID 57200993708. Kemudian ini ada pengalaman-pengalaman beliau yang sangat banyak sekali, baik di ranah nasional maupun internasional, sampai 3 lembar. Itu hanya pengalaman saja. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian saya bacakan kurikulum kita beliau di bagian akhir. Dr. U.S. Fatoni, MAG, completes his doctoral program in communication studies at the postgraduate program at Pajajaran University Bandung in 2014. Beliau ini lulus di Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2014. Ya. Pada tahun yang sama beliau menjadi researcher visiting at the University of California, Santa Barbara, di Amerika ya. This lecturer at Dakwah and Communication, Faculty of UIN Sunan Gunung Jati Bandung, served as the chairman of Journal Management and Publication in this faculty. He contributes in the Association of Communication Studies, both in national and international level. He currently serves as the Deputy Chair of Indonesian Islamic Broadcasting Communication Association or ASCOPIS 2016 to 2021, and the Center of the Indonesian Communication Association or ISKI 2017 and to 2021. Since 2014, he has been active in the International Communication Association or ICA, the International Association for Media and Communication Research, IMCR, and the Pacific and Asian Communication Association or PACA. His writings have been published in the Journal Ilmu Dakwah of UIN Sunan Kalijaga 2014, Jurnal Komunikasi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, Jurnal Al-Balag IAIN Surakarta 2018, and other journals. This lecture in Islamic communication and broadcasting has many research on communication, Islam, and Indonesian studies at international conference. Ada tadi kemana ya? Including the International Conference on Islam in Malay World, ICON IMED 3 Bandung,
20 and 13, Santa Barbara Global Studies Conference, University of California, Santa Barbara, USA 20 and 14, Graduate Student Conference 2014, School of Pacific and Asia Students, University of Hawaii at Manoa in Honolulu, Hawaii 2014, International Association for Media and Communication Research, Hyderabad, India 2014, 10th Biennial Convention of PAKA, Pajajaran University, Bandung 2014, and Annual International Conference of Islamic Studies Manado 2015. Ya, itu tadi daftar riwayat hidup dari Bapak Uwais Fatoni. Ya, kepada Bapak Uwais Fatoni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua STAI As-Sukriyah, Pak Kiai Haji Jamaluddin Ibn LCMA. Yang saya hormati juga Pak Ketua Jurnal As-Sukriyah, Ustadz Maulidin, pembawa acara, Bapak Ibu dosen-dosen di STAI As-Sukriyah Tangerang. Terdengar jelas ya suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Saya share screen langsung ya, Pak. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahmi meskipun melalui Zoom ya. Saya bisa bertemu. Sebelumnya banyak ngobrol dengan Pak Ketua Jurnal, Pak Ustadz Maulidin. Dan pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama. Tadi yang disampaikan oleh moderator yaitu hanya sekilas saja sebetulnya. Bukan hal yang luar biasa bagi dosen untuk banyak berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Namun kalau sekiranya memang ada di antara Bapak Ibu belum menuju ke arah kegiatan-kegiatan ilmiah, maka kesempatan inilah kemudian Bapak Ibu bisa mengetahui apa, bagaimana, dan untuk apa kemudian kegiatan ilmiah tersebut kita bisa manfaatkan, baik untuk menunjang profesi dan juga golongan dan pangkat kita sebagai dosen secara pribadi, atau juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua STAI, bahwa ini menjadi bagian dari upaya mendongkrak, menaikkan peringkat dari akreditasi ataupun juga peringkat lembaga, terutama khususnya STAI As-Sukriyah. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, meskipun tadi sudah disampaikan, ini sekilas dari profil saya pada kesempatan ini. Saya dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini juga menjadi pengelola sebagai editor-in-chief Jurnal Ilmu Dakwah yang alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta 2 sejak tahun 2018. Ya, 2018, 2019 sudah terakreditasi. Lalu kemudian pada tahun lalu juga saya dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia. Yang kemudian juga di Perkumpulan Pengelola Jurnal Ilmu Dakwah, saya juga diamanahi menjadi ketua di tingkat nasional. Artinya pengelolaan jurnal memang sudah lama, saya ikut berkontribusi di situ sejak 2016, dan alhamdulillah kemudian sampai sekarang itu banyak membantu berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang di bawah Kemenag yang ada di Provinsi Jawa Barat ataupun juga perguruan tinggi umum. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir di Bandung termasuk yang paling banyak kita bantu
termasuk yang hari ini terakhir, ITB juga sedang kita bantu untuk migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Karena banyak editornya yang dalam kondisi ingin harapannya bisa pindah di OJS 3. Nah, kalau STI Asukriah kan sudah di OJS 3 ya, jadi sebetulnya sudah lebih tinggi malah dari penggunaan OJS-nya dibandingkan perguruan tinggi yang besar. Bapak Ibu sekalian, saya diamanahi oleh Pak Maulidin untuk membahas berkaitan tentang Open Journal System, sekaligus juga tentang penulisan karya ilmiah. Ya, betul begitu ya Pak? Betul, Pak. Ya, nanti untuk waktunya ini apa kita habiskan 1 jam untuk presentasi atau kemudian 2 jam membahas 2 hal itu, karena ini 2 hal yang termasuk cukup berat ya Pak kalau sekaligus dua-duanya. Atau sekilas saja kita bahas seperti apa untuk gambaran, karena kelihatannya yang hadir pada kesempatan hari ini ada 24 orang yang bergabung di Zoom. Tidak semuanya pengelola jurnal kelihatannya ya. Jadi kalau bukan pengelola jurnal, saya yakin juga akan terbengong-bengong saja kalau membahas berkaitan tentang OJS. Ya alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya cek di sini ada banyak para penulis hebat juga kelihatannya di STI Asukriah. Ada Pak Nurul Alim, Bu Destiani, Pak Ade Suparmi, Pak Firdaus, Pak Supriyadi, Pak Ahmad Awaludin, Bu Anggi, Pak Aris, Bu Destiani, kemudian Pak Jaka, Pak Edi, Pak Fahrul. Ini saya kira dosen-dosen yang sudah terbiasa menulis. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu. Oh, ini sekilas juga profil sebelum masuk ke STI Asukriah ya. Ini profil akun akademik yang saya punya. Bapak Ibu, saya kira juga perlu didorong untuk bisa punya akun-akun ini. Yang paling penting, yang paling bawah dulu ini, ada akun Google Scholar. Apa Google Scholar itu? Akun untuk sitasi ataupun penelusuran karya-karya ilmiah. Karena Google itu yang paling mudah untuk digunakan sebagai fondasi dasar sitasi, kutipan, dan juga karya ilmiah kita diketahui secara publik. Nah, dengan akun Google Scholar, ini semua karya kita bisa masuk. Kemudian yang kedua, akun Scopus yang sebelah kanan atas. Ada di STI Asukriah ini yang termasuk sudah menjadi penulis di jurnal-jurnal internasional, yakin juga pasti sudah punya akun Scopus, punya Scopus ID. Nah, dari 2 akun ini lalu kemudian digabungkan menjadi akun Sinta. Nah, akun Sinta ini yang kemudian mengakumulasi lalu meranking ada posisi di mana kita sebagai dosen dalam publikasi karya ilmiah. Apakah ada peningkatan setiap semester, setiap tahun, atau sebaliknya tidak mengalami peningkatan. Maka bersiap-siap karena sekarang sudah bentuknya perankingan, Bapak Ibu harus sudah banyak berkontribusi dalam karya ilmiah ini. Yang paling bawah kanan, ini ada akun saya di Asosiasi Komunikasi Internasional. Kebetulan saya S3 di Kajian Komunikasi, sehingga kemudian saya ikut bergabung di komunikasi namanya ICA. Kalau di Indonesia, saya juga bergabung di Asosiasi Komunikasi, di ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi. Kenapa saya membicarakan tentang asosiasi? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin publikasi, maka cara yang paling cepat untuk banyak membuat karya itu ya dengan kolaborasi. Kolaborasi ini yang kemudian akan mendorong kita untuk berkontribusi bersama-sama dengan teman-teman sejawat. Terutama teman-teman satu bidang ilmu. Nah, kebetulan saya bidangnya itu dakwah, lalu kemudian komunikasi. Maka saya mendorong kemudian bahwa saya sudah ada di sini. Sejak 2014 saya sudah menjadi anggota di ICA, International Communication Association. Bapak Ibu juga nanti silakan untuk kemudian juga mendorong seperti itu.
Baik, ini sekilas tentang profil akademik yang saat ini saya pegang. Berikutnya ini ranking Sinta STAI Asyukriyah di sinta.ristekbrin.go.id. Kenapa saya munculkan ini? Ini juga tentu untuk menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ranking perguruan tinggi, khususnya STAI Asyukriyah ini, itu tidak mungkin meningkat kalau ranking dari dosen-dosennya juga tidak mengalami peningkatan. Maka kita bisa cek ada di ranking keberapa jurnal Asyukriyah ini. Ada di ranking 2544 secara nasional. Lalu kemudian skornya ada di 25, verifikasi autornya itu 9, sedangkan dosennya di PD Dikti itu ada 28. Artinya ada 28 tetapi yang terverifikasi 9. Ini menjadi PR ya. Berarti dosen-dosen sudah terdeteksi ada 28. Mungkin lebih ya. Saya kurang tahu ini Pak Maulidin. Apa bisa memverifikasi juga ada berapa jumlah dosen yang ada di STAI Asyukriyah ini sebagai dosen tetap yang terdeteksi di PD Dikti. Ternyata hanya 9 yang terverifikasi. Nah, dari 9 itu, kemudian juga jurnalnya belum ada satupun. Nah, mudah-mudahan nanti jurnal Asyukriyah yang sekarang sedang didorong untuk terakreditasi, itu bisa menjadi salah satu poin penilai di poin jurnal ini, skor untuk jurnalnya. Amin. Lalu ini ranking dosen di STAI Asyukriyah. Di sini yang paling tinggi itu ada Pak Evan Hamzah Muhtar ya. Beliau ranking tertinggi dengan 21 skornya. Lalu kemudian Pak Muhammad Nurullah hadir pada hari ini. Kemudian Bu Destiani Rahmawati, Pak Abdul Wajid, Pak Almaizda Pratama, Pak Aris Setiawan. Ternyata ada sampai 11 ya. Pak Aris Setiawan, Pak Jaka, Pak Muhammad Maulidin. Nah ini Pak Maulidinnya alhamdulillah ada 10 besar ya. Kemudian Pak Rahmat Solihin. Ini apa artinya? Ini adalah bagian dari rekognisi, pengakuan bahwa karya-karya Bapak Ibu itu terrankingkan. Ada di rankingnya. Kenapa harus ada ranking? Ya karena dari situlah kemudian akan diketahui peningkatan kualitas dari jurnal yang dikelola di STAI Asyukriyah. Saya kira ini menarik. Kalau dibandingkan dengan jurnal yang ada di UIN Bandung bagaimana? Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek ya. UIN Bandung itu secara ranking ada di posisi keberapa. Sebelumnya, saya hanya menyampaikan saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi UIN Bandung itu sejak 3 tahun yang lalu kita mencoba untuk bersaing terutama di ranking PTAI. Kalau di PTAI alhamdulillah ranking UIN Bandung itu ada di 10 besar, bahkan ranking nomor 1. Lalu secara nasional kita ada di ranking ke-58. Kalau sebelumnya kita pernah ada rankingnya itu di berapa? 30-an. Tapi karena yakin karena ini ranking maka akan terus mengalami perubahan. Dosen yang terverifikasi itu aja ada 731. Dosen yang terdata di PD Dikti 731. Dosen yang terverifikasinya 600. Dan jurnal yang sudah terindeks, sudah terakreditasi ada 35. Dengan 8 itu jurnal Sinta 2. Belum ada Sinta 1. Ya, ini jadi memang proses bertahap. Dan saya kira juga di STAI Asyukriyah juga nanti tinggal menunggu waktu saja. Kemudian jurnal ataupun dosen-dosennya bisa merujuk ke sana. Hanya kelihatannya memang di sini belum ada ya yang terindeks, yang punya Scopus ID. Boleh kalau ada info Bapak Ibu sekalian yang sudah punya Scopus ID-nya?
Sepertinya Ibu belum. Desian, Pak Nurul, Alim sudah. Belum, Ustaz, belum. Nah, Iya. nanti kita akan buatkan strateginya ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya terakreditasi, supaya punya Sinta ID. Kenapa? Karena ini penting untuk rankingan kampus, untuk juga rekognisi dosen, dan termasuk juga untuk akreditasi jurnal Asyukriya sendiri, editor maupun reviewernya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita akan lihat dulu, ini sekilas saja berkaitan tentang jurnal. Barangkali Bapak Ibu banyak yang masih belum memahami seperti apa sih Open Journal System itu. Jadi, Open Journal System itu paling tidak akan terbagi dalam 3 pengelolaan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan langsung dipotong saja ya, biar kita bisa interaktif. Karena beda kalau ketemu tatap muka dengan melalui Zoom ya. Saya kurang bisa mengetahui, bahkan apalagi kalau dari Zoom-nya juga tidak langsung kelihatan wajahnya. Agak susah untuk membayangkan ketemu dengan siapa ini. Jadi nanti kalau mau bertanya silakan langsung saja. Jadi di OJS paling tidak ada 3 sistem, ada 3 manajemen. Yang paling sering digunakan itu manajemen penerbitan. Ini juga yang dilakukan di jurnal-jurnal versi cetak. Jadi cukup dengan ada pengelola dalam aspek penerbitan, maka jurnal tersebut sudah dianggap berjalan dan terakreditasi. Di situ ada penulis yang mengirim naskah, ada editor, lalu ada editor yang mengurusi naskah, dan terakhir juga ada reviewer yang memberi penilaian. Di jurnal sistem cetak yang 3 tahun terakhir, 3 tahun yang lalu gitu ya, itu masih berlaku. Penulis, editor, dan reviewer itu dari internal. Yang menulis terkadang ya Bapak A, jadi editornya si Bapak A juga, reviewernya juga Bapak A. Terkadang juga yang membaca Bapak A saja. Kenapa? Karena jurnalnya kemudian masih lingkup internal. Nah sekarang dalam manajemen penerbitan terakreditasi yang Sinta 2 itu persyaratannya penulis, editor, dan reviewer itu minimal harus dari 3 lembaga yang berbeda. Syukur-syukur kalau kemudian sudah nasional, misalkan beda pulau besar. Satu dari Papua, satu dari Sumatera, satu dari Kalimantan, maka itu dianggap jurnal yang lebih reputable. Nah, paling tidak juga penulisnya 60% dari luar, yang nasional juga seperti tadi. Maka baru kemudian penerbitannya dianggap reputable. Nah, itu manajemen penerbitan. Nah, di OJS ada yang kemudian level manajemen yang keduanya, yaitu manajemen jurnal. Nah, ini yang Pak Maulidin dan teman-teman ya, bagaimana menyiapkan tampilan OJS-nya supaya rapih. Lalu akun-akunnya muncul di situ. Seperti tadi disarankan juga oleh Pak Ketua STAI, para dosen dimohon untuk mengirim naskah melalui OJS. Artinya berarti harus ada akunnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa cek, penerbitan juga arsip semuanya ada di bagian manajemen jurnal ini. Dan ini yang memang berat. Kenapa? Karena sebelumnya hanya manajemen penerbitan cukup seminggu, maka sekarang tiap hari selama 6 bulan, selama setahun, pengelola jurnal itu harus mengelola manajemen jurnalnya ini. Di atas manajemen jurnal ada manajemen situs atau pengelola yang mempersiapkan webnya ataupun OJS-nya sehingga kemudian aman, kemudian rapih, bisa diakses, tidak ada gangguan. Kenapa? Karena OJS terkadang banyak gangguannya, Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada yang nge-hack, ada yang mendeface istilahnya itu, tampilannya dirubah menjadi gambar yang tidak baik begitu, maka manajemen situs ataupun IT support dari kampusnya yang kemudian harus ikut membantu. Nah, di sini persiapan pengelola jurnal, maka lingkupnya dari satu jurnal kampus itu ada satu website. Di dalamnya itu bisa ada jurnal hanya satu ataupun juga multiple jurnal. Ada beberapa jurnal. Di kampus saya itu ada 42. Maka ada 42 jurnal yang semua orang itu bergabung dalam satu situs itu. Nah, kalau di STAI Asyukriya ada satu ya, Pak Maulidin kalau tidak salah. Maka itu berarti disebutnya single jurnal. Jurnalnya hanya satu.
Tapi kalau yang seperti tadi ada banyak, bahkan UGM itu bisa sampai ratusan jurnalnya, maka itu semua kemudian berada dalam satu website. Bagaimana semuanya bisa ikut bergabung di situ. Dan repotnya, kalau sekali gangguan website-nya, maka semua kena. Nah, kemarin juga di kampus saya juga mengalami seperti itu. Nah, dari jurnal, lalu kemudian masing-masing jurnal itu ada terbitan. Yaitu yang disebut dengan nomor ya, nomor terbitan. Yang setiap tahun, itu kemudian berubah volumenya. Kalau setahun itu ada 2 kali, berarti nomornya 1, 2. Volumenya yang kemudian berubah ketika beda tahun 2000. Misalkan ini kan yang jurnal Asukliyah nomor volume 21 ya. Berarti sudah 21 tahun usianya. Nah, dari terbitan baru kemudian ada naskah. Paling tidak naskahnya itu syarat akreditasi itu paling tidak minimal 5. Ini proses jurnal online Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengirim naskah, ini harus submit naskah secara online. Saya tertawa kemarin ya, ada teman waktu S3 lalu tiba-tiba nodong, Pak Wes, saya lagi pengajuan golongan nih 4A, tapi diminta kurang jurnal yang Sinta 2-nya. Saya masukin lah yang bulan Desember. Kata saya, ya saya tidak bisa karena ada sistemnya, ada online. Maka kirim saja ke situ. Ya sudah, saya kirim secara online. Tapi masukkan ya. Nah, sudah maksa-maksa, kemudian juga tidak pernah berkontribusi sebelumnya. Akhirnya saya arahkan saja. Nggak mungkin bisa, sudah Sinta 2 itu tidak mungkin 6 bulan. Tidak mungkin hanya 2-3 bulan. Apalagi nunggu Desember untuk terbitan berikutnya. Harus nunggu 6 bulan, baru kemudian bisa, bahkan setahun. Kenapa? Karena submit naskah itu, karena sudah Sinta 2 banyak yang datang naskah. Sehingga kemudian diatur bagaimana supaya setiap naskah itu bisa punya peluang dan berurutan, tidak sambil mendolimi yang sudah duluan, kan first come first serve ya, yang pertama datang dan memenuhi persyaratan, maka itu yang kemudian dilayani pertama. Nah, naskah sudah dikirim oleh penulis, maka oleh editor ada penugasan dibagi-bagi secara online juga, sehingga tidak bisa lalu kemudian hanya ngumpul rapat tanpa kemudian ada sistem online, karena dari online itulah yang kemudian akan diperiksa oleh asesor ketika akreditasi. Sudah dibagikan naskahnya oleh editor ke editor section ataupun anggotanya, lalu kemudian naskahnya itu di-screening, dicek, kalau perlu dikembalikan lagi ke penulis untuk memenuhi syarat awal, baru kemudian dikirimkan ke reviewer. Reviewer mengirimkan naskahnya yang sudah diberi catatan, baru kemudian diedit sampai kemudian penerbitan. Dan ini semuanya dilakukan secara online. Karena di online maka bisa ditelusuri. Sedangkan yang lewat WA nanya-nanya begitu, ya itu biasanya sistem untuk mendukung saja dalam prosesnya. Padahal jurnal-jurnal yang sudah bagus itu biasanya sudah ada layanan sampai ke penugasan. Berapa hari dari penugasan ke proses review, berapa hari reviewer memberikan catatan. Maka ikuti saja alur prosesnya itu dan tanpa harus ditanya juga prosesnya akan terus berjalan. Itu yang kemudian harus diperhatikan oleh penulis. Bapak Ibu sekalian, tahapan penerbitan yang 5 tahap tadi, lalu kemudian ketika ditelusuri, itu satu naskah itu ada 51 titik pengelolaan. Mulai dari naskah diterima ya, penulis mengirimkan, lalu naskahnya itu didistribusikan oleh editor, lalu dikirimkan ke reviewer, diperiksa, disunting, edit terakhir, sampai kemudian diterbitkan. Dan Bapak Ibu bisa dicek di sini alurnya. Maka bisa dibayangkan, paling tidak proses untuk mengurus satu artikel itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi kalau ada misalkan penulis yang tidak baik ya, secara etika itu sangat-sangat tidak menghargai editor. Misalkan punya naskah hasil riset, lalu dirubah, naskah yang sama dikirim sampai ke 3 editor, ke 3 jurnal. Dengan harapan kalau salah satu ditolak, itu nanti akan diterima di jurnal yang lain. Ternyata di 3-tiganya diterima. 3-tiganya terbit. Ketika sudah terbit, sudah direview, sudah semua prosesnya dilewati, dia lalu minta kemudian dicabut di 2 jurnal. Pengelola 2 jurnal ini kan sudah berjuang.
Maka perhatikan bagi Bapak Ibu yang melakukan itu pasti akan kena yang disebut dengan blacklist. Nama penulis tersebut akan dicatat tinta hitam gitu, dalam kotak hitam. Kenapa? Pengelola jurnal sudah repot. Maka kalau mau ditarik sejak awal, tarik saja. Jangan sampai kemudian sudah proses segala macam, lalu kemudian baru proses terakhir ditarik. Nah, ini para pengelola jurnal yang menjadi kesulitan. Apa kesulitannya? Kalau dari aspek penulis, reviewer, dan editor, itu kalau ingin Sinta 2, ini jurnal Al-Syukriyah, apakah sudah memenuhi, nanti kita cek. Penulisnya apakah sudah, diversity-nya sudah nasional, reviewernya juga diversity-nya sudah nasional, editornya juga sama. Kedua, bagaimana kualitas dari penulis, reviewer, dan editor tersebut? Apakah sudah mampu? Jangan-jangan kemudian editor dan reviewernya yang bekerja hanya beberapa orang saja dari yang ada di tampilannya. Itu berarti belum profesional. Misalkan di tampilan OJS-nya itu ada 10, tapi yang bekerja hanya 2 orang. Nah, berarti ini agak berat untuk kemudian bisa sampai Sinta 2. Lalu kemudian kualitas naskahnya. Jangan harap lalu kemudian bisa Sinta 2 kalau dari penulis naskahnya itu bukan naskah riset. Atau naskahnya itu copy paste plagiat dari naskah punya orang. Itu pasti akan kena. Reviewer juga memberi catatan yang kuat atau tidak. Saya biasanya menyebutkan ketika naskah itu direview oleh reviewer, lalu diperbaiki lagi oleh penulis, diedit ulang oleh editor, maka naskah itu yang awalnya itu masuk angkot, keluar jadi busway. Yang awalnya itu harganya seperti angkot itu ya, puluhan juta, keluar itu jadi miliaran. Nilai dari naskah itu ya. Kenapa? Karena semuanya dirombak, disesuaikan dengan standar jurnal. Nah, yang paling penting, proses penerbitannya sudah on time, jurnal Al-Syukriyah sudah bagus ya, on time. Proses penerbitannya bertahap, dan naskahnya terbit secara lengkap. Maka itu berarti sudah terselesaikan dalam proses penerbitan tersebut. Untuk proses akreditasi ini yang kemudian harus diperhatikan oleh pengelola jurnal, Bapak Ibu juga nanti yang bukan pengelola jurnal juga pasti akan bisa paham. Ada syarat pengajuan dulu yang harus dipenuhi. Ini pernah saya sampaikan ya ketika jurnal Al-Syukriyah ikut di PEJ ya, pendampingan jurnal PAJ ya, pendampingan akreditasi jurnal. Satu, penuhi syaratnya. Dua, kelola manajemen jurnalnya dengan baik. Tiga, perbaiki terus substansi artikelnya. Keempat, evaluasi diri sesuai dengan kondisi jurnal. 5, tinggal tunggu nilai dan hasil akreditasinya akan keluar. Apa syarat akreditasi tahap pertama dalam proses akreditasi ini? Pertama harus ada EISSN. Ruang lingkupnya harus fokus, spesifik, bukan bunga rampai. Meskipun bunga rampai ada nilai juga sih. Nah, lalu yang ketiga, ada etika publikasi. Apa tugas dari editor, reviewer, penulis, penerbit? Maka ada di etika publikasi. Ada proses review sebagai syarat untuk sifat ilmiahnya. Sudah terbit 2 tahun berturut-turut, 1 tahun minimal 2 nomor, dan terindeks di pengindeks nasional. Paling tidak Sinta, Portal Garuda, kalau Kemenag itu ada Morarep, Perpustakaan Nasional ada Indonesian One Search. Lalu ini sekilas Bapak Ibu biar paham juga, jurnal terakreditasi itu karena 2 bobot penilaian. Satu manajemennya, yang tadi alurnya itu, lalu juga tampilannya ada di manajemen berarti. Nilainya hanya 49. Dan substansi naskahnya itu nilainya 51, lebih tinggi. Dari 8 poin unsur penilaian. Ya, bagi pengelola jurnal mungkin seperti Pak Maulidin itu sudah tahu ya alur manajemen begini. Maka nilai ini yang kemudian harus dimaksimalkan. Maka ini yang sering saya amanatkan, kalau Bapak Ibu ingin artikelnya itu terakreditasi Sinta 2, bantu pengelola jurnal agar artikelnya standar Sinta 2. Karena kalau tidak, maka saya tidak yakin kemudian jurnalnya itu akan terakreditasi Sinta 2. Yang ada apa? Editornya yang capek, penulisnya yang kemudian ongkang-ongkang kaki itu yang mendapatkan poin. Ini penerbitan artikel jurnal, kita lewat saja. Ada quick submit, ada normal, dan ada rekonstruksi bagi yang sudah pernah terbit stuck lalu ingin ke-online kan.
Terakhir, ini mekanisme akreditasi. Jadi akreditasi itu kalau jurnal yang sudah memenuhi 70 poinnya, kan ada 100 tadi ya. Dari 100 itu Sinta 1 85 sampai 100. Sinta 2 70 sampai 85. Sinta 3 dari 60 sampai 69. Dan seterusnya begitu sampai Sinta 6. Nah, untuk mencapai nilai Sinta 2 yang terakreditasi Sinta 2 itu paling tidak itu sangat berat. Kenapa? Karena dalam proses penilaiannya juga, ini yang sebelah kiri, asesornya ada 2, asesor substansi 2 orang, dan asesor manajemen juga 2 orang. Sedangkan kalau evaluasi dirinya itu kurang dari 70, asesor 1 dan 2-nya itu hanya 1 orang. Artinya yang Sinta 3 sampai Sinta 6, asesornya itu hanya 2 orang. Sedangkan asesor untuk Sinta 2 dan Sinta 1 itu 4 orang. Maka perjuangannya memang akan lebih berat, tetapi tidak ada kemungkinan yang tidak bisa dicapai ya. Ada jurnal di Steinmu NU ya, di Metro itu yang baru 4 terbitan, 2 tahun diakreditasi langsung Sinta 2. Luar biasa. Jadi pengelola jurnalnya betul-betul fokus apa yang harus dipenuhi. Itu yang kemudian tercapai. 4 terbitan, 2 tahun itu langsung Sinta 2. Apa yang membedakan? Nah, ini mungkin lebih nasional ya. Kalau tadi akreditasi, ini yang jurnal akreditasi nasional, ini yang jurnal internasional. Apa yang membedakan jurnal nasional dan jurnal internasional? Dari aspek naskah dulu, bahasanya jurnal internasional itu sudah bahasa PBB, bahasa internasional yang diakui. Ada 8 bahasa PBB. Bahasa Inggris, Arab, Perancis, dan yang lainnya. Referensinya juga harus sudah dari jurnal internasional. Dan itu jumlahnya di atas berapa ya? 30 referensi begitu. Serta ditujukan untuk pembaca internasional. Artinya kalau sifatnya naskahnya itu lokal, tapi pembacanya dianggap ini untuk pembaca internasional. Lalu dari aspek penulis, editor, dan reviewer harus ada diversity internasional. Apa diversity internasional itu? Minimal dari 5 negara yang berbeda, dari 5 benua yang berbeda. Jadi kalau masih dari Malaysia, Brunei, Timor Leste, nah itu bukan internasional, itu masih kawasan Asia Tenggara. Reviewernya dan editornya juga begitu. Dan diutamakan kalau editor dan reviewer itu sudah punya publikasi internasional. Lalu aktif menulis. Penulisnya bisa menulis di artikel standar jurnal internasional, editor dan reviewernya juga sama. Dan indeksasinya, ini yang paling kanan, itu tersitasi di jurnal internasional dan terindeks di pengindeks internasional bereputasi. Apa tersitasi? Kalau jurnal Asukriyah ingin ke jadi Scopus, maka harus dikutip oleh jurnal-jurnal Scopus yang lainnya. Nah, ini kan berat ya. Kalau ingin terindeks di pengindeksnya, ya berarti harus terindeks mulai dari level menengah, DOAJ, atau EBSCO gitu. Lalu naik lebih tinggi lagi di Web of Science, SSI ataupun SCI. Ini yang prosesnya yang tinggi, pengindeks dari level paling bawah ke level yang paling tinggi. Ada Web of Science. Nah, haruskah jurnal-jurnal di ilmu agama bereputasi internasional? Sebetulnya memang harus, tapi fardu kifayah saja lah. Kenapa? Paling tidak memberi kesempatan untuk jurnal, untuk calon-calon guru besar itu bisa publikasi jurnal internasional di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Ini 5 jurnal yang sudah terakreditasi dari PTKI, terindeks di Scopus, Kimago, Ki1 dan Ki2. UIN Surabaya, UIN Kudus, UIN Salatiga, UIN Jakarta, dan UIN Jogja. Ki1 dan Ki2. Maka ini menjadi program bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa tembus di jurnal-jurnal ini. Karena tantangannya berat kalau sudah jurnal yang terindeks Scopus. Kalau tadi Bapak Ibu yang ngurus jurnal ya, jurnalnya belum terakreditasi seperti misalkan Asukriyah. Itu nyari penulis itu susah, Pak. Nyari naskah itu susah. Sudah jurnal terakreditasi Sinta itu sudah mulai bertambah, paling tidak seimbang. Yang dibutuhkan 7, yang datang 7, yang ditolak 7. Tapi kalau sudah Sinta 2,
yang dibutuhkan misalkan 7, yang datang itu bisa 3 kali lipatnya. Kita menolak sampai 14. Ya, yang 7-nya itu mungkin tidak memenuhi persyaratan. Yang 7 memenuhi persyaratan tapi kuotanya terbatas. Nah, kalau yang sudah Scopus begini itu bisa ratusan. Semuanya diproseskan, tapi nanti kemudian akan kelihatan mana yang berlanjut, mana yang tidak. Yang tidak ya sudah, nggak apa-apa. Biasanya begitu pengajuannya. Ini saja yang mau. Maka ketika mengurus jurnal Sinta 2, itu lebih kuat untuk nyuruh ke penulisnya. Perbaiki, ya kalau nggak mau diperbaiki, ya nanti terbit berikutnya. Paling juga begitu. Oh iya, ya, perbaiki. Sampai selesai. Sampai paling tidak ngobrolnya, sudah 3 kali ini direview. Bisa selesai ya sampai di sini. Oke. Tapi kalau sudah Scopus bisa sampai 8 kali. Review lagi. Maka kalau yang masuk itu angkot, keluar itu Jaguar. Biasanya begitu. Keluarnya itu Mercy, BMW. Yang awalnya angkot itu. Ketika masuk ke Scopus akan bisa lebih bagus lagi. Ini jurnal-jurnalnya. Apa mungkin jurnal Asukriyah lalu kemudian menjadi jurnal terakreditasi indeks Scopus? Saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada dorongan, ada dukungan, dan juga siap. Baik siap secara sumber daya, siap juga secara SDM dan juga SDA, sumber daya alam dukungannya. Jurnal Al-Jamiah itu menyiapkan 300 juta untuk penyebaran informasi jurnalnya. Untuk apa? Bukan untuk pembayar editor dan reviewer, tapi membayar agar jurnalnya itu dikirimkan ke perpustakaan yang ada di seluruh dunia. Melalui apa? Melalui pos. Sehingga apa? Bisa dibaca. Kenapa? Kalau biasanya kalau ada di perpustakaannya, itu dosen langsung kemudian bisa mencari dan langsung membacanya. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi jurnal yang ingin terakreditasi ataupun terindeks Scopus ya. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas mungkin untuk proses jurnal berkaitan tentang OJS. Silakan kalau ada dulu yang ditanyakan, bisa dibuka dulu pertanyaan sebelum nanti kita berlanjut ke penulisan. Mungkin saya serahkan terlebih dahulu ke MC atau moderator ya. Silakan. Pak Wes mungkin bisa dipaparkan bagaimana proses submitting di OJS Asukriyah, Pak Wes. Baik, Pak. Kita langsung aja ya, Pak. Proses submitting di OJS Asukriyah. Dari register hingga submitnya, Pak Wes. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini jurnal Asukriyah ya, yang sudah OJS Sinta 3. Sudah OJS 3 ya, bukan Sinta. OJS, dan saya kira kita lihat dulu ke dalam, nanti kita flashback bagaimana alurnya kalau ingin mensubmit ya. Atau saya coba dulu latihan ya Pak untuk submitnya dulu. Iya Pak Wes. Baik. Ya, untung ini Pak Maulidin pernah ngasih akses ke jurnalnya, jadi saya bisa buka. Ini bisa terlihat ya, ada prosesnya di sini. Baik, saya ambil satu naskah ya. Kemudian kita cek siapa penulisnya di sini. Oke, ini yang mengirimkan masih admin kalau dalam proses ini. Oke. Kita cek. Saya pakai akun salah satu penulis saja. Bisa punya saya Pak Wes. Coba kita lihat Pak. Yang ini ya Pak Maulidin. Maulidin ya. 93 ini ya. Oke. Saya login saja dari sini ya Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan ketika melakukan proses akreditasi, ketika melakukan submit naskah ke jurnal, itu melakukan register dulu. Nah, register yang dilakukan
itu tentu saja nanti di sini ya, di login. Ketika sudah melakukan proses register, lalu kemudian sampai sudah punya akun, maka itu akunnya itu akan muncul, tidak akan selengkap ini. Yang ada itu hanya submission saja dengan mungkin user and roles ini dan statistik. Atau hanya dua kelihatannya. Submission, setting, dan user. Setelah ini nanti ada muncul submission. Nah, berarti proses naskah itu yang tadi disebutkan pengiriman, ini dari new submission ini. Mensubmit. Nah, tahap awal mensubmit itu, di sini ada pilihan. Kalau Bapak Ibu menjadi penulis, berarti prosesnya sebagai artikel. Nah, sebetulnya di sini Pak Maulidin tidak perlu ada review ya. Karena pilihannya artikel itu ya hanya artikel, kecuali kalau ada naskah yang bukan untuk artikel, misalkan untuk bagian front page-nya, bagian awal, yang tidak harus proses review. Jadi bukan review, tapi sebetulnya tidak proses review. Misalkan kan bagian apa? Bagian daftar editor, lalu pengantar, atau yang di bagian terakhir, misalkan cover terakhir, bagian awal, awalnya. Maka di sini dibuatkan, biasanya disebutnya front page ataupun back page. Nah, Bapak Ibu sebagai penulis hanya memilih artikel, karena naskah ini yang nanti akan diproseskan review. Setelah itu ada submission requirement, persyaratan untuk submitnya. Bisa dibaca, kalau susah bacanya karena bahasa Inggris, terjemahkan saja. Tapi sebetulnya tanpa menerjemahkan kita sudah paham bahwa ini harus dicentang. Kalau ada yang tidak tercentang, maka ini pasti akan diminta untuk dipenuhi, diisi. Di sini yang sering tidak diperhatikan oleh para penulis, bahwa naskah yang dikirimkan itu naskah sesuai dengan standar dari jurnalnya. Apa? Naskahnya tersebut itu harus sudah mengikuti template. Di mana template dari jurnal Asukriah ini? Nanti bisa cek di jurnalnya. Ataupun juga di jurnal yang lain sama. Ketika akan mengirim, pasti pengolah jurnalnya minta artikel tersebut harus mengikuti template dari jurnalnya. Nah ini ya, ada template. Maka ikuti, download, lalu format ulang naskah yang dibuatkan itu menjadi format dari template jurnal ini. Nah, mulai dari hurufnya, mulai dari penampilannya, semuanya persis sama. Cara yang paling mudah itu ketika di Word, maka gunakan pastenya itu paste spesial. Jadi kalau mengcopy dari Word dokumen Word 1, jangan langsung Ctrl V, tapi file, pastenya pilih paste spesial, lalu unformat. Unformat artinya formatnya mengikuti ke format yang ada di ininya. Jadi tidak usah di template-nya ya. Jadi tidak usah lagi dirubah lagi mengikuti tampilan ininya. Oke, coba kita download ini. Oke. Setelah ini bisa diisi komennya. Misalkan, yang terhormat editor, saya mengirimkan tulisan berjudul A. Itu bisa, tidak diisi juga tidak masalah. Jangan lupa Bapak Ibu ketika mensubmit, ini di sini ada pilihannya sebagai author. Biasanya ada pilihan sebagai author dan juga reviewer. Nah, kalau di sini jurnal editor karena akunnya sama ya, punya Pak Maulidin. Abaikan saja yang jurnal editor, biasanya pilihannya author dan juga reviewer. Kalau tidak ada reviewer, biasanya submit sebagai author ini. Sebab kalau tidak submit sebagai author, ya nanti akan susah untuk melanjutkan. Lalu jangan lupa menyetujui untuk bagian ini. Setelah itu, kalau ini sudah selesai, cek kembali, jangan sampai lupa, lalu save dan continue. Nah, sekarang masuk ke upload filenya. Maka mulai select artikel komponen. Di sini dipilih artikel teks, jangan yang lain. Dari artikel teks, lalu upload filenya. Nah, saya coba menguploadkan dari naskah yang tadi ya, yang sudah di-download dari template-nya.
Nah, ini. Dari sini, contoh lah, saya rubah US artikel jurnal. Nah, ini judul. Jadi, diupayakan memang penulis dan judulnya untuk memudahkan editor. Kalau ini sudah, tinggal dibuka, lalu masuk, tunggu sampai ini 100% muncul. Kalau ini sudah, artikel sudah, maka continue. Di review detail, oke. Dokumen, jangan mengirim yang PDF. Karena nanti susah untuk mengeditnya. Lalu continue. Confirm file add. File add itu fungsinya kalau ada tabel, gambar, yang itu biar formatnya itu ketika diedit tidak menjadi pecah, maka posisinya lalu kemudian dipisahkan. Misalkan ada gambar yang resolusinya tinggi, simpan di sini. Kenapa? Kalau dalam Word, nanti editor agak susah karena nanti jadi pecah biasanya. Ukurannya jadi kecil. Tapi kalau dipisahkan, maka itu bisa. Jadi file edit ini jangan mengirim lagi artikel yang tadi sudah diuploadkan. Kalau misalkan tidak ada gambarnya, cukup yang ada saja, tabelnya juga yang ada, maka kita bisa langsung komplit. Di sini sudah selesai upload submission, ininya sudah muncul, lalu kita save dan continue. Maka mulai di sini menuliskan judul artikel. Subtitlenya tidak usah, karena biasanya judul ini saja. Prefixnya juga tidak usah. Lalu masukkan abstrak. Abstrak itu harus abstrak bahasa Inggris dan abstrak bahasa Indonesia. Nanti cek menurut template jurnalnya, isi abstrak itu harus ada apa saja. Di sini ada berisi pernyataan ringkas pada tentang ide penting, masalah, tujuan penelitian, prosedur penelitian, deskripsi subjek, dan ringkasan hasil. Juga kesimpulan dan implikasi. Berarti ini yang kemudian harus dimasukkan di dalam abstrak tadi ya. Ini bahasa Indonesia misalkan begitu, abstrak. Abstrak bahasa Inggris sudah, abstrak bahasa Indonesia juga sudah. Lanjutkan, list of contributor. Kalau penulisnya hanya satu orang, seperti Pak Maulidin ini saja, maka cukup. Tidak usah ditambah lagi. Tapi kalau ada dua, maka harus ditambahkan. Add contributor, lalu nama lagi. Misalkan diberi ini ya, nama penulis keduanya itu saya ya. Lalu kemudian kontaknya, pakai email resmi, negaranya Indonesia, afiliasinya. Nah, ini saja. Kemudian di sini ada contributor role. Maka klik author. Di sini include saja. Jangan dijadikan principal contact. Kalau yang menjadi author korespondennya itu Pak Maulidin. Tapi kalau mau kemudian saya yang menjadi penulis utamanya, maka ini juga dicentang. Ya. Misal penulis utama yang ada emailnya itu ya. Misalkan penulis keduanya jadi penulis utama, maka ini centang. Tapi kalau bukan penulis utama, jangan dicentang. Ini hanya masuk saja dalam salah satu kontributornya. Terakhir, baru kemudian di-save. Maka di sini sudah muncul ada dua penulis. Penulis utama ini, penulis kedua ini. Keyword, ini yang biasanya salah. Keyword itu lalu memasukkan dengan cara copy-paste dari kata kunci yang ada di Word-nya. Contoh misalkan pendidikan, Islam, pesantren. Lalu kopikan di sini dan langsung di-enter. Ini kan ada pendidikan, Islam, pesantren, Enter saja begitu. Ini bukan keyword. Karena keyword itu harus satu-satu. Pendidikan, Islam, pesantren, baru ini keyword yang benar. Jadi bukan koma yang ada di dalam dengan copy paste seperti tadi. Tapi komanya diketikkan di sini satu persatu. Ini sudah selesai, maka kita bisa melakukan save
dan continue. Konfirmasi bahwa naskah ini sudah selesai, finish mission, lalu oke, next step, baru kemudian kita tunggu proses naskah ini akan berlanjut seperti apa nanti ada tampilannya di dalam OJS. Jadi Bapak Ibu masuk lagi ke online ini, tunggu saja. Jangan baru juga 2 hari ngirim naskah, lalu nanya-nanya, Pak Maulidin kapan ini diterbitkan? Baru juga 2 hari. Maka cek saja dulu. Kalau belum ada perubahan dalam jangka waktu 2 minggu, maka boleh kemudian menanyakan, ini ada apa Pak? Kenapa kemudian belum bisa dilanjutkan? Oh, ini masih dalam proses ini perbaikan, paling juga begitu. Dan saya kira proses begitu itu yang paling penting untuk dilakukan untuk kepastian. Baik jurnalnya harus ada manajemen penerbitan yang tepat, seperti tadi, submit sampai ke penugasan itu berapa hari. Dari penugasan ke review itu berapa lama. Reviewer dan yang lainnya itu berapa lama. Sehingga penulis juga paham. Baik, ini berputar terus. Yang penting ini finish submission-nya sudah selesai. Next step-nya itu nanti akan muncul di dalam akun penulis ya. Seperti apa naskah yang kemudian dikirimkan ini. Oke. Bapak Ibu kalau masuk misalkan ke sini di dashboard-nya, nanti akan muncul ada submission. Nah, yang judul tadi ini muncul jadi begini. Prosesnya submission. Kalau Bapak Ibu ingin tahu proses seperti apa, buka saja view submission-nya ini. Di sini akan muncul di submit, lalu kemudian kalau sudah ada proses review, maka di sini sudah mulai ada penugasan, tinggal menunggu copy editing, production, itu akan prosesnya akan terus berjalan ya. Nanti kita akan coba latihan sebagai editornya ya. Tapi paling tidak sebagai penulis, Bapak Ibu sudah punya kewajiban untuk submit sampai sini. Dan ini akan sangat membantu. Dan jangan lupa pakai akun nama sendiri. Kenapa? Karena ini akan terdeteksi di dalam proses naskahnya. Misalkan di proses submission ini nanti ada, kalau ini di history biasanya yang ada di editor ya. Baik. Nah, Bapak Ibu kalau seperti itu ya, Pak Maulidin mungkin prosesnya sebagai penulis hanya mengirimkan alur untuk submitnya. Nanti di editor, saya akan masuk ke editornya ya. Ya, di editor itu nanti akan muncul seperti ini. Ada naskah-naskah yang sudah masuk, tetapi mulai diproseskan, sampai kemudian yang sudah diproduksi. Ya, naskah inilah yang kemudian, kalau yang all active ini berarti naskah-naskah yang sekarang sedang aktif. Sedangkan yang arsip ini yang pernah terbit, unassign ini belum ada penugasan, yang submission ini saja. MyQQ ini berarti naskah yang ada di bawah penanganan si penulis ataupun si editor. Oke, kita cek yang di unassign. Contoh yang tadi saja ya, yang saya kirimkan. Nah, bagi editor, ketika mengirim naskah, tahap yang pertama itu pasti membuka dulu naskah yang submission ini. Ya, naskah yang sudah di submission ini nanti akan di-download dan dibuka dulu. Naskahnya apakah standar sesuai dengan template-nya. Nah, di sini kan terdownload. Lalu, oh iya, ini sudah standar template. Maka kalau ini sudah selesai standar template-nya, itu biasanya naskah tersebut kemudian akan dimasuki ke proses review. Oke, ini agak susah Pak Maulidin karena menggunakan akun Bapak dan Bapak sebagai editornya. Kita akan gunakan akun admin yang lain ya, akun editor yang lain. Bisa Rahmat Pak. Ya, saya ambil jurnal editor. Nah, di sini ada Rahmat, ya itu Pak. Pak Rahmat ini ya, Pak Rahmat Solihin. Baik, saya masuk ke Pak Rahmat saja. Oh, sebentar. Saya log out dulu dari yang akun penulis tadi. Lalu saya masuk sebagai jurnal editor. Ya, yang ini ya, Pak Rahmat. Oke.
Kita pura-pura jadi Pak Rahmat ya. Pak Rahmat sebagai editor, ini lalu masuk di proses yang unassign ini. Lalu ada satu naskah, dibuka view submission-nya. Setelah itu, mulai ada penugasan. Oke, nah di sini ada penugasan. Ini penulisnya, lalu kemudian saya tambahkan siapa yang akan menjadi editor in chief-nya. Nah, ini bisa di jurnal editor atau di section editor. Section editornya ada, oh semuanya jadi jurnal editor ya. Baik, nggak apa-apa. Kalau saya sarannya Pak Maulidin, yang jurnal editor itu editor in chief saja, ketua editor. Oke. Karena kalau semuanya lalu kemudian mengurus naskah nanti bisa kebuka semua. Kalau editor section itu hanya satu naskah saja yang ditugaskan itu. Jadi selain Pak Maulidin, atau juga jurnal editor bisa juga managing editor. Selain editor in chief, selain ketua jurnalnya juga bisa wakil pimrednya. Itu yang kemudian jadi jurnal editor. Karena tugasnya membagikan naskah. Termasuk Pak Maulidin juga kalau mengurusi naskah itu masuk di section editor juga. Jadi di jurnal editor ini hanya satu orang atau dua orang kalau dengan managing editor. Sedangkan yang di section editor itu bisa lebih dari bisa semua anggotanya, termasuk juga ketua dan wakil ketua pimrednya itu. Baik, Pak. Ya. Oke, kita alurkan saja dari yang ada di sini. Section editornya kemudian Pak Rahmat itu menugaskan dirinya sendiri. Oke, saya saja yang mengurusi. Maka kemudian muncul di sini editorial assignment, nanti akan otomatis muncul dan oke. Sehingga ini kemudian sudah mulai ada bentar, ini assignment privilege, assignment oke. Nah, ya, sudah. Maka di sini sudah mulai ada penulis, ada jurnal editor. Nah, editor itu kalau ini sudah ada penugasan, langsung ke review. Jangan lupa ketika mengirimkan review, maka naskah itu harus diganti. Yang awalnya di sini ada penulis, afiliasi dan email, ini dihapus. Kenapa? Karena nanti akan dijadikan sebagai naskah yang double blind review. Penulis dan reviewer tidak saling tahu. Kalau ini dimunculkan berarti reviewer tahu. Nanti jangan-jangan ketika ngirim, ternyata yang naskahnya itu punya Pak Ketua STAI. Lalu kemudian reviewernya jadi sungkan. Aduh, Pak Kiai yang nulisnya, saya jadi nggak mau menilai. Nah, kan juga jadi tidak baik ya. Kalau dihapus identitasnya, maka kemudian dia akan sangat objektif melihat naskahnya, bukan melihat siapa penulisnya. Jadi bukan undur mangkola wala tandur mankola ya, tapi undur ma yaktub wala tandur man yaktub gitu. Lihat siapa tulisannya, lihat apa tulisannya. Kalau ini sudah diupload, nah biasanya naskahnya itu diupload dengan menimpah. Jadi editor itu membuat naskah kedua yang dihapus dihapus identitasnya itu. Bahkan kalau saya mengusulkan biar lebih gampang Pak Maulidin, penulis itu ketika mengirimkan naskah, naskahnya dua saja. Satu naskah lengkap dengan identitasnya, yang satu lagi sudah dihapus. Jadi nanti tinggal dipilih saja di sini naskah yang mana yang kemudian akan dikirimkan. Nah, di bagian awal ini ya. Di sini, karena di sini ada dua, nanti akan kelihatan. Oh, ini yang dikirimkan yang tanpa identitasnya. Maka yang itu yang dicentang, yang satunya lagi tidak. Oke, kita anggap saja sudah menghapus. Ini muncul di sini, lalu masuk ke proses review. Nah, kalau proses review sudah berjalan, maka nanti di akun penulis, yang tadi Pak Maulidin itu sebagai penulis, itu akan muncul menjadi review. Bukan lagi submission. Di sini, lalu kemudian harus disiapkan siapa yang akan menjadi reviewernya. Maka bisa
ketua editornya ataupun juga bisa anggotanya yang kemudian penugasan. Ini belum ada penugasan ya, jadi kelihatan. Pak Rahmat ini pernah? Oh, belum juga. Oke. Jadi kita coba misalkan Bu Destiani sebagai reviewernya. Select reviewer, lalu ada batasan waktunya, misalkan ini 1 minggu. Setelah itu ini double blind, lalu add review. Maka di sini sudah muncul ada Bu Destiani. Sebetulnya tadi ada yang lewat, Pak. Ketika mengirimkan add reviewer, di sini harusnya muncul itu ada form review di bagian atas ini. Form review-nya kelihatannya ini belum dibuatkan. Belum buat, Pak. Ya, di mana form review posisinya itu dibuatkan di bagian awal biasanya. Di setting, lalu kemudian di workflow. Nah, di sini ada form review yang kemudian harus dibuatkan. Ini review form di sini, Pak. Oke, Pak. Dan diaktifkan. Ya. Kalau sudah aktif, nanti akan muncul ketika ada penugasan kepada reviewer. Baik, ini sudah ada proses minta reviewnya. Lalu kemudian nanti reviewer akan mengirimkan catatan atau atau catatannya itu juga bisa diuploadkan oleh editor sebetulnya. Tapi lebih bagus di akun reviewernya. Kenapa? Karena akan lebih kelihatan ya alurnya. Dari sini nanti kemudian naskahnya sudah bisa masuk untuk ada revisi. Jadi reviewer mengirim naskah tersebut lalu diperbaiki oleh penulis, alurnya begitu ya. Kalau tidak bisa diperbaiki oleh penulis, maka diuploadkan saja oleh editor revisinya itu di sini. Upload reviewer perbaikannya. Setelah itu masuk ke copy editing. Copy editing itu berarti draft file terakhir. Cukup ini saja yang dokumennya yang diuploadkan di sini. Lalu setelah itu send to production dan kemudian nanti akan muncul di bagian production ini. Nah, di sini kemudian schedule for publication. Salah satunya di bagian Galay ya. Galay di sini menambahkan PDF-nya. Dan semuanya juga dilengkapi, kontributor, metadata, reference terutama karena tadi di bagian awal tidak diminta reference, maka di sini settingnya jadi tidak muncul reference, Pak. Mestinya di sini ada di bagian jurnal itu reference jurnal atau di bagian website ya. Itu diminta penulis itu untuk mengaktifkan reference. Saya lupa lagi ini. Oh, kayaknya di workflow kelihatannya. Reference. Nah ini. Oh ini sudah ada ya. Berarti penulis sudah harus mengirimkan referensi juga. Kalau ini sudah di-enablekan. Jadi ini referensi ini akan mensitasi, akan kelihatan langsung di Google Scholar siapa yang disitasi. Jadi jurnal yang dikutipnya itu kemudian akan terdeteksi di sini. Selesai, sampai kemudian diterbitkan di isu terbitan yang terbarunya. Upload, masukkan halaman dan yang lainnya, tanggal publikasi, selesai. Jadi itu aturnya kalau ada di editor. Kita cek di user kembali yang tadi. Ini kan masih Pak ini ya, kita log out. Ini pasti akan berubah menjadi review. Ketika dibuka Pak Maulidin lagi. Salah. Editor. Author.
Nah, di sini sudah jadi review prosesnya. Berarti ini sedang dalam proses di review. Yang tadi sudah ada penugasan ke reviewer. Maka Bapak Ibu sebagai penulis, cek saja di sini. Nanti akan kelihatan. Naskahnya ada proses di mana. Kalau di sini dilihat view submission-nya, itu akan langsung kelihatan. Ini ada round 1, ada penugasan. Nah, reviewnya kalau muncul itu akan ada di sini. Jadi nanti termasuk copy edit, kalau misalkan sudah mulai ada naskah yang draftnya, itu harus diperiksa oleh penulis. Uploadkan lagi di situ. Sampai production, selesai, semuanya sampai PDF, itu harus diketahui oleh penulis. Jangan sampai setelah terbit, penulis protes, ini ada yang salah. Kenapa tidak dari awal? Karena ini terbuka. Penulis bisa mengetahui seperti apa naskah yang kemudian diproseskan di dalam OJS-nya. Ya, saya kira itu Pak Maulidin untuk proses OJS, termasuk bagaimana penulis itu mengirimkan naskahnya di jurnal yang sistemnya OJS. Untuk bagian OJS seperti itu, Pak. Baik, Pak. Mungkin dari Ustadz-Ustadz yang lain ada pertanyaan. Ya, untuk OJS dulu ya, sebelum nanti akan masuk ke penulisan. Izin bertanya. Silakan, Pak Jaka. Siap. Ustadz, terkait dengan apa yang tadi Antum jelaskan, kalau ini sudah bisa disupport oleh Asyukriya melalui JS 3, ya ini alhamdulillah nih akan sangat memudahkan pihak penulis untuk dia rajin menulis karena semua terstruktur gitu loh, sedemikian rapi nih, Ustadz. Cuma pertanyaan saya mungkin terkait dengan referensi ya. Bisa dijelaskan Ustadz, saat kita tadi kan Antum sampaikan seberapa pengertian frase yang boleh diadapt di dalam suatu jurnal, kemudian mekanismenya seperti apa referensi itu sebagai panduan penulis, sehingga ya maksud kita ingin mengquote pengertian daripada referensi itu jangan sampai kabur setelah kita peras gitu loh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Jaka. Satu dulu Pak Maulidin atau tampung dulu? Bisa langsung, Ustaz. Bisa langsung dijawab atau mungkin ada lagi. Baik. Langsung ya. Ini sebetulnya pembahasannya di materi yang kedua ya, karena berkaitan tentang substansi. Kalau yang pertama, ini kan masih di alurnya, bagaimana naskah itu dikirimkan sampai tahap akhir. Baik, untuk reference, ini kan persyaratan yang paling maksimal untuk similarity itu 20%, Pak Jaka. Apa yang dimaksud dengan 20%? 20% itu artinya naskah yang disitasi, yang persis sama dengan sumber referensi. Nah, yang disitasi juga itu kan terbagi dua. Sumber-sumber yang sifatnya itu umum. Contoh kan kita tidak perlu mengutip. Kalau menyebutkan ibu kota ya, Indonesia, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, itu kan tidak perlu ada kutipan. Maka kalau itu dianggap sama, maka itu bisa diabaikan. Kemudian yang kedua, 20% itu untuk kutipan-kutipan, bukan copy paste ya, tetapi ada penanda kutipannya. Misalkan naskah-naskah yang di dalamnya itu, oke, saya bisa sambil beri contoh ya. Jadi ini yang biasanya kurang begitu diperhatikan oleh para dosen ketika membuat kutipan. Kutipan itu kan ada kriterianya ya. Kutipan yang kurang dari 4 baris itu dikutip langsung di dalam halamannya. Sedangkan kutipan yang lebih dari 4 baris itu dibuat satu paragraf dengan spasi menjorok dan dibuat satu spasi.
Nah, ini yang sering kemudian banyak penulis yang karena tidak memperhatikan, maka tidak dibuat parafrasa, tetapi di copy paste, tapi tidak menggunakan juga pedoman untuk parafrasanya itu. Sebentar, saya masuk dulu. Nah, kenapa? Karena yang diperbolehkan 20% itu seperti itu. Ada kutipan-kutipan yang diperbolehkan sampai maksimal 20%. Bahkan sekarang bukan hanya 20% total keseluruhan, tapi juga dibatasi. Dari satu sumber tidak boleh lebih dari 2%. Bisa dibayangkan ya, kalau naskah 20 halaman, ya memang di bawah 20%, tapi dari satu sumber 15%. Artinya, ya tetap saja itu berarti copy paste. Jadi yang diperbolehkan itu 20%. Nah, kemudian tidak juga terlalu tinggi persentasenya. Kalau misalkan tidak 2% juga bisa lebih dari ya sekitar 3-5% lah, itu masih diakui. Aduh, ini agak berat ya Google Drive-nya. Jadi patokannya begitu ya, Ustadz. Yang pertama itu 20% dan bukan dari tulisan, dan tulisannya itu diparafrasa, bukan dipasang-pasang, disitasi dengan baik. Jadi ada sumbernya, lalu ada tanda bahwa itu adalah kutipan. Bagaimana kalau lebih dari 20% hasil cek plagiarismenya, tapi sumbernya itu dari naskah kita yang preprint. Misalkan kita pernah membuat naskah lalu diuploadkan di Digilib, di perpustakaan digital yang ada di kampusnya, di Asyukriah atau di kampus tempat kita belajar. Contoh misalkan ada ya yang kuliahnya di UPI. Di UPI itu disertasinya itu dipublish, dibuka. Maka kalau dicek, ada orang yang mau publikasi, kemudian dicek plagiarismenya, pasti akan jadikan rujukan untuk cek plagiarismenya yang disertasinya itu. Lalu tiba-tiba muncul jadi 80%. Maka apakah itu termasuk plagiat? Tidak. Kenapa? Karena naskah yang dijadikan sebagai cek plagiarisme itu adalah punya kita dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk yang lain. Nah, akhirnya itu disebutnya di-exclude, dikeluarkan dari sumber pengecekan. Jadi kemudian sumbernya ya menjadi sumber utama saja, yang berasal dari sumber yang lain, bukan berasal dari referensi yang dituliskan oleh kita. Ya. Contoh sederhana misalkan gini, saya membuat tulisan, seperti tadi ya, Ustadz Jaka itu membuat definisi. Nah, definisi itu kan ketika membuat tulisan, kita bisa mencantumkan dari sumber lain. Contoh misal, pendidikan Islam menurut, atau pendidikan Islam adalah sistem pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Ini kutipannya persis sama. Misalkan sumbernya itu dari Mahmud 2020 halaman 12. Lalu terdeteksi bahwa ini masuk dalam 20% karena persis sama. Maka ini sebetulnya salah. Yang benar itu harus ada. Kalau ini adalah kutipan persis, ini harus ada tanda kutip begini. Kenapa? Karena persis sama. Tapi kalau lebih dari 2 baris, contoh saya kutiplah, misalkan definisi pendidikan. Yang itu lebih dari 4 baris ya. Nah, kayak begini ya. Ketika ini dijadikan kutipan, misalkan ini baru 4 baris ya, saya tambah lagi. Tujuannya untuk membentuk anak didik semakin baik akhlaknya. Nah, ini kan berarti sumbernya sudah lebih dari 4 baris.
Maka tidak boleh ini menggunakan tanda kutip begini, di belakangnya lalu kemudian diberikan kutipan begini. Kenapa? Karena ini lebih dari 4 baris. Maka ini harusnya dibuatkan terpisah. Nah, contoh misalkan yang ini dihapus ya. Pendidikan Islam sudah banyak didefinisikan oleh para ahli. Di antaranya, nah, ketika menyebutkan sumber ini, berarti yang ini tidak perlu tanda kutip, tetapi ini dibuat menjorok. Mana ininya? Bawah. Nah, jadi begini. Lalu ininya diluruskan. Lalu kita membuat lagi sumber dari definisi di atas. Bla 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 begitu. Ini berarti definisi kalau ini dianggap 20%, ini boleh. Kenapa? Karena memang sumber menggunakan citasi, menggunakan tanda kutip. Bagaimana kalau misalkan yang hanya 5 kata, 4 kata, karena ada kesamaan ya, misalkan seperti ini, pendidikan sudah banyak didefinisikan. Ini sama, ya nggak masalah karena ini sifatnya umum. Tidak terlalu banyak, misalkan hanya 4-5 kata saja. Sisanya itu kemudian selama masih di bawah 20% itu diperbolehkan. Bagaimana supaya sumber seperti ini tidak terdeteksi 20%? Parafrase saja, jangan di copy paste. Tapi kalau definisi ya harus sama ya. Kecuali kalau kita menggabungkan beberapa definisi, lalu diperas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jaka. Maka hasil perasan itu kemudian tetap disebutkan sumbernya. Jadi pendidikan Islam, perspektif tafsir, pendidikan Islam adalah nilai-nilai dalam kurung tafsir. Juga evaluasi, Mahmud, dalam kurung terus begitu. Karena kita memeras, maka itu diperbolehkan. Mungkin itu sebagai tambahan ya, Pak. Mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Siap, Ustaz. Terkait dengan itu, masih juga penulisan. Mohon maaf nih teman-teman yang lain, saya bertanya masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ini kan kita sulit sekali ya mencari tahun-tahun terakhir nih Ustadz. Ya. Terkait dengan penulisan sitasi gitu. Ya. Ya. Ini mohon mungkin gimana cara kita mengupload atau kita memudahkan mencari referensi-referensi di tahun-tahun terakhir. Ada nggak tips khusus? Itu pertama. Kemudian yang kedua, umpamanya si dosen itu mengajar di 2 prodi. Padahal umpamanya si dosen itu dia hanya dosen tetap di 1 prodi. Apakah itu diperbolehkan di dalam penulisan? Apakah penulisan yang lainnya itu dinilai atau mohon penjelasan? Mohon maaf Pak, yang kedua gimana Pak maksudnya? Ya, terkait dengan dosen yang memegang 2 prodi. Oh, ada di prodi? Ya, kita kan ingin memberikan pembelajaran kepada mahasiswa di masing-masing prodi, ya, supaya juga mereka bisa mengerti bagaimana sih menulis di prodi masing-masing itu, gitu. Ya, pembelajaran buat mahasiswa dan sebagai rujukan mahasiswa di dalam mencari referensi gitu loh. Apakah kita walaupun sudah di 1 prodi sebagai dosen tetap bisa menulis di tulisan lain atau pada prodi lain? Apakah itu juga dinilai kalau memang kita melakukan itu? Terima kasih, baik, Pak. Baik. Nah, ini yang pertanyaan luar biasa bagus ini, Pak. Dosen itu kesulitan untuk mencari sumber. Referensinya mana yang terbaru? Nah, yang paling mudah itu sebetulnya kan kita bisa menggunakan Garuda ya. Kalau untuk terbitan yang ada di dalam negeri. Jadi jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu cek saja di Garuda, itu sudah sangat banyak dengan berbagai kata kunci yang berbeda. Misal di sini ada sampai 1,2 juta. Maka tinggal diketik saja. Misal Pak Jaka tentang apa Pak?
prodinya apa, Pak? Hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Syariah. Oke, ini kan masih sangat luas ya Pak, hukum ekonomi syariah. Nanti bisa lebih spesifik. Maka di sini ketemu langsung 172 dokumen. Dan tinggal dicek saja 10 tahun terakhir kan. Ini 2018. Maka ini tinggal ditelusuri. Ini hukum ekonomi syariah. Ini hukum ekonomi syariah. Kata kuncinya itu sudah langsung ketemu. Nah, berarti kan sudah langsung ketahuan. Tinggal diklik saja original resource-nya, cek di Google Scholar, lalu pull PDF di sini bisa. Kalau mau misalkan lihat langsung ke sumbernya kan bisa di sini. Kalau mau lihat misalkan di Google Scholar ini. Mau langsung mendownload juga langsung di sini akan langsung terdownload. Tapi biasanya kalau saya upayakan masuk dulu ke jurnalnya ya. Biar langsung kelihatan seperti apa jurnalnya. Dan yang lainnya, bagi yang jurnalnya yang dikirim itu jurnal Sinta 2, cek jurnal As-Salam ini termasuk kategori Sinta 2 atau bukan. Dari mana cara melihatnya? Kita bisa membuka dari Sinta, Ristek Brin. Jurnal ini termasuk Sinta 2 atau bukan? Maka bisa dari sini dilihat, lalu masuk ke source ya, jurnal. Untuk melihat levelnya, Bapak Ibu sekalian, langsung pencarian di sini, ketik As-Salam. Kalau belum muncul, berarti jurnal tersebut belum terakreditasi. Maka kalau saya sih biasanya saya abaikan dulu, meskipun ini sudah bagus. Kalau mau mengirim ke jurnal Sinta 2, maka itu saya tidak masuk ke situ. Tapi kalau di sini Jurnal Studi Hukum Islam, ini Studi Darussalam Lampung. Kayaknya sudah terakreditasi ya. Oh, progres. Nah, kalau progres ya bisa dipantau. Yang penting kita cek dulu. Oh, ini bagus. Berarti jurnal ini sudah mengalami peningkatan luar biasa untuk pengelolaan naskahnya. Itu yang pertama caranya ya Pak, dari Garuda, cek juga levelnya di Sinta berapa jurnal tersebut. Yang kedua, ada yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau mencari referensi, buka di sini. openknowledgemaps.org. Peta pengetahuan terbuka. Jadi ini khusus untuk jurnal-jurnal yang sudah open access. openknowledgemaps.org. Lalu masukkan di yang base saja di sini ya, all disiplin. Setelah itu masukkan kata kuncinya. Tadi, hukum ekonomi syariah. Nah, nanti dia akan mencari dulu, karena ini bentuknya akan seperti peta. Kelompok-kelompok artikel yang saling berkaitan, lalu dikelompokkan oleh website ini. Jadi website ini sudah memanfaatkan artificial intelligence. Ada kecerdasan buatan yang dia buat, sehingga kemudian memudahkan kita ketika mencari kata kunci berdasarkan, kita mencari artikel berdasarkan kata kunci tertentu. Ya memang lumayan lah, sekitar 20 detik harus menunggu sampai kemudian nanti kita bisa melihat apa hasilnya. Oke, ini masih proses. Oh, luar biasa. Sudah sangat mudah, Pak. Bapak misalkan mau membahas tentang apa? Pasar modal syariah, maka cari di naskah di sini, kelompoknya. Dan langsung muncul ini. 1, 2, 3, 4. Di sini langsung kelihatan. Naskah-naskah terbaru kan, 2016, 2015, 2019. Ini berkaitan tentang pasar modal tadi. Oke. Kalau ini tinggal mundurkan saja lagi untuk kemudian melihat yang lainnya. Maka akan sangat spesifik. Di sini misalkan tentang argumen, formalisasi, atau analisis fikih, tinggal klik di sini, lalu kita bisa mengutip yang satu bidang. Ini akan sangat enak. Tidak ada lagi alasan mencari referensi itu susah.
Kenapa? Karena sudah terkelompok-kelompokkan di sini. Tinggal diperhatikan saja apa isinya dari masing-masing artikel ini. Ya, saya kira ini sudah sangat memudahkan ya Bapak Ibu sekalian, dan ini masih jarang diketahui oleh dosen-dosen. Bahkan kalau mahasiswa sudah diarahkan seperti ini, itu tidak menjadi alasan lagi mengutip copy paste dari internet, tapi langsung mencari referensi itu dari artikel jurnal yang sudah kredibel. Ya paling tidak seperti ini pencariannya. Nanti akan langsung kelihatan. Ini kan keseluruhan datanya 100 lebih naskah yang dokumen yang relevan. 93-nya itu open access. Jadi semuanya ini sudah open access karena open knowledge ya. Ada peta open knowledge-nya. Ini kan enak. Tidak ada lagi alasan. Terus yang kedua, Pak Jaka tadi menanyakan tentang penulisan, apakah boleh atau menulis di jurnal yang lain. Contoh misalkan seperti ini. Ini kan jurnalnya Hukum Islam dan Pendidikan. Hukum Islam dan Pendidikan ya, ini jadi double. Misalkan ada yang tentang Usuluddin. Apa boleh tidak menulis di jurnal yang bukan skopnya tentang Usuluddin? Boleh. Dengan syarat, naskah yang Bapak kirimkan itu harus berdempetan. Ya, di situ sesuai dengan skopnya, tetapi dengan objek, mungkin pendekatan, mungkin yang ada keusuludinan. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pak. Misalkan saya kajiannya tentang komunikasi, tapi saya juga nulis di teknologi. Akhirnya apa? Saya nulis bagaimana teknologi komunikasi. Berarti kan dua. Di komunikasi kena, masuk. Teknologinya kena. Ketika saya ngirim ke teknologi, maka naskah tersebut bisa diterima. Tapi harus diperhatikan, Bapak kalau mau menulis di jurnal yang beda skopnya, itu biasanya tidak bisa dijadikan syarat utama untuk guru besar. Misalkan Bapak jurnalnya, home base-nya itu di syariah ya. Lalu ada tulisan luar biasa bagus, tetapi itu adanya di bidang ilmunya terlalu jauh. Misalkan di apa? Di pendidikan begitu. Maka meskipun itu ada korelasi, tetap kalau itu untuk pengajuan guru besar, informasinya itu akan ditolak. Maka gunakan tulisan-tulisan yang berkualitas, itu kirimkan di jurnal-jurnal yang satu bidang ilmu dengan kita. Bagaimana kalau untuk pembelajaran? Boleh tidak, Pak? Boleh kalau pembelajaran. Misalkan ngajak mahasiswa. Saya sering ngajak mahasiswa buat tulisan mini riset, setelah itu kirimkan ke jurnal-jurnal manapun. Yang penting lalu kemudian nanti bisa terpublikasi dengan baik. Dan akhirnya alhamdulillah setiap tahun lalu kemudian ada naskah-naskah yang saya kirimkan kolaborasi dengan mahasiswa. Dan itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau untuk latihan ya dipakai saja Pak untuk ini mah ke jurnal-jurnal mana saja. Terutama jurnal yang sedang proses akreditasi. Nah ini triknya juga ya Bapak Ibu bagi yang ingin ngirim tulisan. Kalau ingin untuk kenaikan pangkat dan golongan, maka kirimkan naskah tersebut ke jurnal-jurnal yang sedang proses akreditasi Sinta 2. Kalau Bapak Ibu ngirimnya ke jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2, satu, editornya itu sudah ketat. Sudah ketat apa? Editornya, dia akan memaksa kita sebagai penulis untuk memperbaiki naskah. Yang kedua, berbayar. Kenapa? Karena sudah Sinta 2. Tapi kalau Ibu Bapak mengirimkannya ke jurnal yang sudah proses akreditasi Sinta 2 dan dicek saya naskahnya sudah bagus ya. Oh, berarti ini akan masuk ke Sinta 2. Maka itu akan pertama dibantu oleh si editornya untuk mengirimkan naskah ke Sinta 2. Terus yang keduanya tidak akan dipungut biaya. Dan nanti akan diakui. Kalau sudah Sinta 2, itu kan berlakunya itu berlaku mundur. Berlaku dari tahap ketika awal. Begitu ya, Pak. Terima kasih, Ustaz. Boleh bertanya, Pak Wes? Masalah pengelolaan jurnal. Saya Rahmat Solidin sebagai editor di Jurnal Asyukriyah. Bertanya, Pak, untuk waktu ideal proses submit dari pertama kali submit sampai
publis, itu kira-kira berapa lama ya Pak untuk idealnya untuk kelas yang sudah terakreditasi? Kemudian pertanyaan kedua, jumlah presentasi reviewer dan editor yang bersifat internal Pak. Kira-kira yang idealnya berapa persen begitu, yang internal maupun eksternal. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengedukasi penulis atau istilahnya adalah memberikan pemahaman kepada penulis bahwa sekarang atau untuk ke depan jurnal itu sudah berbasis OJS dan harus mengikuti tata aturan yang berlaku begitu. Mungkin ada beberapa yang tolonglah misalnya seperti itu. Bagaimana cara kita menghadapi yang elegan gitu, yang bagus. Demikian. Terima kasih Pak. Baik Pak. Kalau tadi ya untuk review yang dari internal, saya kira review internal itu patokannya sama dengan yang dari luar juga Pak. Karena proses review itu kan sebetulnya hanya 2 minggu maksimal ya. Jadi kalau lebih dari 2 minggu, yaitu masa di internal lebih dari 2 minggu ya, mungkin seminggu lah. Jadi baca dulu sehari, lalu memberikan catatan di halaman pertama sehari, tapi kan tidak terlalu lama juga. Maka alurnya kalau yang biasanya untuk di jurnal-jurnal yang sudah profesional, itu untuk proses review itu bisa sampai 2 minggu maksimal. Jadi kalau sudah 2 minggu diingatkan, karena penugasannya bukan hanya 2 minggu mungkin, 1 minggu diingatkan. Sudah dikerjakan atau belum? Batasnya ini 2 minggu. Lalu 3 hari kemudian diingatkan lagi. Kalau masih belum dijawab, lalu kemudian diingatkan lagi. Biar apa? Proses review itu jangan sampai terlambat sehingga mempengaruhi ke proses jurnalnya. Nah, yang di proses review di internal, saya kira itu akan lebih cepat karena kan reviewernya juga kemudian bisa didorong ya. Kalau perlu dibantu gitu. Pak, ada kesulitan nggak untuk mereview? Ini harus apa yang dikerjakan? Catatannya ini. Misalkan beri catatan dalam substansi. Yang dibahas bukan copy paste, bukan kesalahan. Biasanya di typo begitu ya. Salah kata-kata, jangan yang begitu, tapi di kontennya saja fokus. Kenapa argumennya begini? Kenapa tidak menggunakan teori ini? Itu kan akan lebih cepat reviewer dari internal untuk melakukan proses review. Lalu proses yang tadi, kalau penulis, kalau jurnal sudah OJS, bagaimana cara supaya penulis itu bisa ngeh? Saya kira harus ada pelatihan khusus dan sifatnya teknis. Dan bentuknya kalau workshop sih, saya juga menyebut sebetulnya yang sekarang dilakukan ini belum sampai workshop, Pak. Yang sekarang ini masih seminar. Seminar tentang bagaimana caranya. Kalau workshop itu langsung. Misalkan Bapak Ibu punya naskah, langsung memproseskan bagaimana caranya ketika submit. Jadi bukan hanya melihat, tapi mempraktekkan. Disebutnya juga kan workshop. Workshop itu pelatihan yang sifatnya langsung praktek. Dengan cara begitu, nanti penulis akan tahu alurnya seperti apa. Nah, kalau di saya ataupun di jurnal-jurnal yang lebih besar, itu suka ada pelatihan sampai ke proses didiskusikan dulu. Jadi penulis-penulisnya diundang, itu diberikan catatan itu sambil diarahkan. Coba naskahnya sudah bagus, ini submitnya bagaimana, perbaikannya bagaimana. Bagaimana kalau yang menolak seperti tadi? Biar penolakannya elegan, apalagi yang nolaknya itu dosen-dosen yang senior, guru-guru kita. Agak susah ya. Yang paling mudah, nah ini kan begini Pak, kalau saya membayangkan, ketika ada dosen yang tidak bisa mengerjakan oleh sendiri, itu kan diburuhkan gitu ya, orang lain. Jadi, buat saja tim, misalkan mahasiswa yang bisa untuk mensubmitkan dan memperbaiki naskah. Misalkan dibuat jadi beberapa tim. Lalu kalau ada dosen yang kemudian mau mengirim naskah, lalu tiba-tiba
tolong bantuin. Oke, bantuin. Ini ada tim. Dan langsung informasikan, tim ini bukan saya yang nyuruh, tapi Bapak yang menyuruh. Kalau Bapak mau menyuruh tim ini, tolong perhatikan bagaimana biar mereka tetap bisa bekerja, paling tidak makannya karena mahasiswa. Mereka sudah tahu persis bagaimana cara membuatkan alurnya. Dan dengan cara begitu, kan si dosennya akhirnya tidak kemudian, ya sudahlah, selesaikan aja dulu sampai selesai, nggak bisa begitu. Orang yang sudah bekerja, tinggal dibantu saja sesuai dengan Bapak meminta bantuannya. Dengan cara begitu, nanti naskah akan terkirimkan sesuai dengan standar kita. Atau cara yang lainnya, cari dosen yang muda, yang kemudian itu bisa dijadikan tumpuan untuk dosen-dosen yang tidak bisa mengerjakan. Jangan dari editor. Editor sudah pusing ngurus substansi naskah. Lalu apakah kemudian juga seperti itu harus diurus? Yang susahnya itu dosen yang seniornya itu udah ngerti, Pak. Tidak ngertinya apa? Sudah minta bantuan, tapi tidak bisa juga dengan bensinnya gitu kan. Nyuruh ke Jakarta tapi ongkosin sendiri kan nggak bisa. Jadi kalau saya melihatnya prinsipnya begitu. Editor itu membantu sebatas bagaimana si penulis itu bisa mengikuti alurnya. Maka tinggal sampaikan saja Bapak, Ibu, silakan. Ini contohnya, ada tutorialnya. Ini ada videonya. Alurnya begitu saja. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, minta bantuan saja ke anak ataupun ke mahasiswa Bapak Ibu. Saya ingin yang lebih bagus. Silakan, ini ada yang kemudian bisa membantu. Apa dosen muda atau mahasiswa yang sudah dilatih. Dengan cara begitu, paling tidak si dosen itu kemudian tidak merasa ditolak gitu ya. Ada dosen yang senior terutama, sudah naskahnya tidak bagus, yang dia kirimkan laporan penelitian lengkap 100 halaman. Sudah gitu nggak ngerti lagi. Nah ini kan jadi permasalahan. Maka mohon kalau memang minta bantuan, ya sekalian juga ongkosi ya kemudian diminta bantuan itu. Dan insya Allah itu tidak terlalu repot sebetulnya. Tapi kalau langsung soal editor itu yang repot, Pak. Jadi saya juga memahami itu, Pak. 2017-2018 saya kesulitan mencari naskah dari internal. Sekalinya ada, itu yang bukan menulis, itu repotnya luar biasa. Kenapa? Kalau ditolak ini guru saya, kalau tidak ditolak naskahnya jelek, masa saya yang harus menambahi? Saya tambahi, nggak ngerti juga, saya menambahinya sampai seminggu. Ini nggak ingat juga. Sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi karena ada beberapa di antaranya guru ya, guru saya akhirnya saya dorong saja, nggak apa-apalah. Saya sedekah karena dulu pernah diberi ilmu, lalu saya bantu. Tapi selesai, itu lalu saya serahkan ke penulisnya. Pak, ini yang sudah saya kerjakan, alurnya sudah diikutin, sistematikanya ini sudah berubah. Naskah Bapak yang sebelumnya itu angkot, itu keluar sudah jadi busway, Pak. Maka kalau Bapak mau mengerjakan lagi, tinggal perbaiki komponen-komponen ini. Oh iya, terima kasih ya. Paling juga begitu. Pak Wes, mohon maaf, kita sampai jam 11, Pak Wes. Ya, Pak. Kita sampai jam 11. Baik, kalau sampai jam 11 berarti sudah cukup ya, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya terakhir saja. Saya sudah buatkan di ini ya, di chat ada link. Saya belum isikan ke situ, nanti Bapak Ibu tinggal dibuka ya, di-save dulu saja halamannya. Nanti saya uploadkan selain ke panitia, kalau panitia misalkan perlu, nanti saya uploadkan juga di situ tentang alur yang tadi materinya, lalu kemudian naskah bagaimana sih yang standar untuk penulisan publikasi ilmiah. Biar kemudian Bapak Ibu bisa berlatih dari situ. Yang paling penting ini saran saya mungkin kepada Pak Maulidin dan juga teman-teman termasuk Pak Ketua, Bapak Ibu mulai dari sekarang buat mini riset yang juga berbahasa Inggris. Lalu ikutkan ke konferensi yang publikasi itu keluarannya Scopus. Di Bandung itu ada UPI, UIN Bandung juga mengadakan. Itu biayanya memang lumayan, ada 2 juta sampai 2,5 juta sampai publikasi. Tapi kalau di gotong royong, penulisnya misalkan sampai ada 4 orang, biaya 2 juta itu kan cukup 500.000 per orang. Tapi semuanya nanti akan punya publikasi internasional. Saya kira ini akan mendorong tahap awal belajar dari proceeding. Nanti tahap berikutnya nanti kalau sudah merasakan punya Scopus ID, penasaran ingin punya publikasi jurnal.
Saya kira itu sebagai masukan untuk para dosen yang ada di SDI Asyukriyah. Terima kasih, Saya Pak. ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wes. Syukran. Baik, terima kasih pada Bapak Uwais. Ya, tadi penjelasannya sangat bermanfaat sekali, ditulis oleh Bapak-Bapak dosen dan Ibu-Ibu dosen di chat ya. Selanjutnya kita langsung foto bersama ya. Untuk yang kameranya bisa dibuka, boleh dibuka. Ya, ini ada 2 slide peserta, jadi saya screenshot slide pertama dulu ya. Semuanya udah siap ya? Ya, Ustadz Pak Edi, Ustadz Asep Mulyawan, Pak Ahmad Boys, Pak Jaya, Bu Nunu. Ya, oke. Bismillah. Saya foto ya. 1, 2, 3. Ya. Baru 1 foto. Oke. Selanjutnya slide kedua. Ini sudah ada semua. Yuk, sudah ke atas. Ya, sudah selesai Pak, dua fotonya. Ya. Baik, terima kasih semua peserta dari dosen SDI Asyukriyah, juga kepada pemateri Bapak Dr. Uwais Toponi MAG. Ya, saya selalu MC atau pembawa acara. Izin menutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Mauluddin. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rahmi. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Langsung semangat buat jurnal. Semangat. Semangat semua Ustaz Ustazah. Oh iya, tidak kayak gitu deh. Harus jalan dibantu. Ustaz Mauluddin dibantu juga ya. Iya, siap. Oke, thank you. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya izin pamit. Assalamualaikum. Jarinya di